Salam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Ibu Ranti, saya berasal dari kota Palangkaraya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya hari ini belajar untuk bersaksi ya. Memang kesaksian saya ini banyak, tetapi ada poin-poin aja yang dapat saya sampaikan. Eh, Akhir-akhir ini ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih dalam Tuhan, banyak hal, banyak kejadian, banyak perkara-perkara dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga kami, saudaraku. Eh, Bagaimana caranya kami menyelesaikan setiap masalah itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan? Secara manusia kami, di luar pikiran kami, di luar nalar kami manusia tidak mampu, saudara. Tapi di sini kami belajar ya, belajar untuk berharap dan percaya dengan Tuhan. Dalam arti itu mengandalkan Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami manusia, kami tidak mampu, saudaraku. Dalam situasi, dalam himpitan, dalam masalah proses ujian yang datang silih berganti, ketika kami menghadapi masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, tapi disitulah Tuhan menguji kami, saudaraku. Waktu-waktu kemarin kami diperhadapkan yaitu orang tua kami sakit, tapi puji Tuhan dengan ikut campur tangannya Tuhan, dengan dukungan-dukungan doa, di situ ada mujizat Tuhan ya terjadi. Orang tua saya sembuh, saudaraku. Walaupun sebagai orang tua yang sudah tua itu ya rentan sakit ya, tapi di situ kami bersyukur Tuhan masih memberikan orang tua kami kesempatan ya untuk eh, bisa apa ya, ada mujizat kesembuhan, saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan. Di situ juga kami belajar bagaimana artinya mengandalkan Tuhan. Sering kami juga, saudaraku, kami gegabah, kami tidak eh, sering kami mengandalkan kekuatan kami manusia, tapi kami di situ, saudaraku, ketika kami mengandalkan kekuatan kami manusia, kami kekuatan kami manusia itu terbatas, saudaraku. Tapi di situ kami belajar ya bagaimana mengandalkan kekuatan dari Tuhan dengan turut campur tangan Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan itu bekerja, saudaraku. Ya, singkat cerita, di sini juga kami ada masalah dalam keluarga kami, di mana ada kakak saya dan adik saya itu ada selisih paham ya, selisih paham, di mana itu ketidakakuran dalam hubungan kakak dan adik saya, saudaraku. Dengan berbagai macam, kami sebagai orang tua kami juga, dan kami juga ada cara gitu untuk supaya mereka ini bisa akur. Tapi kami apa ya, tidak bisa, saudaraku. Mereka semuanya mengeraskan hati ke mereka. Tapi saya di sini saya apa, sama-sama orang tua saya apa itu berbicara sama orang tua saya bilang kalau kalau secara manusia kita tidak mampu ya, tapi biarlah kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menjamah mereka, melemburkan hati mereka, supaya mereka dapat dipersatukan lagi, supaya keluarga kita ini jangan yang terus berantem, terus berselisih paham. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin lama ya rasanya itu kakak saya dan adik saya ini tidak berteguran, saudaraku. Siapa yang tidak sakit hati, satu keluarga yang tidak berteguran, ya satu keluarga ada konflik, ya di satu keluarga itu ada masalah, saudaraku yang kasih. Siapa yang tidak memikirkan hal-hal yang untuk gimana bisa berdamai, bisa. Tapi di saudaraku yang dikasih nonton di situ, ketika kami mungkin doa orang tua saya juga, doa-doa kami juga, saudaraku, kami menyerahkan sepenuhnya dalam Tuhan, ya biar Tuhanlah yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Dalam singkat waktu, ketika ada sesuatu momen ya, disitulah semuanya Tuhan atur, saudaraku. Seperti pujian itu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Disitulah mereka terjadi, yaitu kesalahpahaman itu mereka sudah
bisa berdamai, saudara. Di situ saya bersyukur dengan Tuhan, dengan momen, dengan kejadian, dengan peristiwa itu, semuanya itu baik, saudaraku. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita, walaupun rasanya itu tidak enak ya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi di sini kami belajar bagaimana arti itu mengandalkan Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan sulit, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Untuk meletakkan kepercayaan dengan Tuhan itu memang tidak mudah, tapi dengan hati, dengan suatu ketekatan kita, bulat hati kita ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, supaya kita bagaimana kita belajar meletakkan kepercayaan dengan Tuhan itu, ya Tuhan melihat hati kita lagi, saudara, kembali lagi kepada diri kita pribadi. Ya situ di Tuhan tuh melihat seruan hati kami, Tuhan melihat ya apa itu, lihat doa-doa orang tua kami, saudaraku. Ya saya bersyukur sekarang mereka sudah bisa berteguran dan puji Tuhan, ya keluarga kami sudah Tuhan pulihkan ya keluarga kami. Di situ saudaraku, itu bukan bukan waktu yang singkat, tapi dengan berjalannya waktu semuanya itu waktunya Tuhan. Tapi di situ saudaraku, ujian itu datang silih berganti. Tapi disitulah Tuhan melihat keyakinan kami, Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat kekokohan hati kami, bagaimana itu berjuang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dalam pribadi kita, saudaraku, kembali lagi ke dalam hati kita, saudaraku. Apakah kita dalam situasi kondisi apapun, apakah kita tetap mencari Tuhan, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, apakah kita mengandalkan manusia, saudaraku. Tapi di situ kita belajar dengan kerendahan hati itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Memang itu enggak mudah, enggak gampang ya saudaraku. Tuhan tuh melihat hati kita, karena hati ini, saudaraku, ini suatu yang, karena hati ini suatu apa ya, pancaran dalam kehidupan kita, karena dari hati ini ya mengeluarkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif dan negatif, saudaraku yang dikasih dalam kutip. Begitu juga dengan perkataan-perkataan kita ya saudaraku. Ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, disinilah kita, di sini saya belajar, saudaraku. Saya melihat lingkungan saya melihat keadaan kehidupan keluarga saya melihat itu banyak suatu pelajaran-pelajaran. Memang semuanya itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, untuk kami alami, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang banyak masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, disitulah. Tapi saya melihat, saudaraku, di sini semuanya itu kenyataan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tuh memang ini suatu kenyataan yang harus kita hadapi, ini suatu tantangan yang harus kita hadapi. Bisa nggak kita lewati? Kalau secara manusia, saudaraku, sering saya merasa dalam diri saya itu, saya rasanya itu tidak mampu. Tapi di situ justru di dalam ketidakmampuan itu Tuhan memberikan kekuatan untuk saya bisa menghadapi hal-hal seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ini membutuhkan suatu kesabaran ketika saya menghadapi anak-anak, ketika saya menghadapi keluarga, menghadapi masalah pekerjaan, keuangan. Di situ saya diuji, saudara. Di mana di situ Tuhan uji dalam kehidupan saya. Apakah saya sabar ya menantikan janji Tuhan? Apakah saya sabar mengikuti Tuhan? Apakah saya sabar menanggung beban itu, saudaraku? Ya, secara manusia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan itu bisa terjadi. So itu akhir-akhir ini mengalami hal itu, yaitu kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan itu, saudaraku. Ini diperhadapkan dengan diri saya, saudaraku. Di sini saya berpikir, Tuhan, ada apa seperti ini ya? Kok saya ada ketakutan seperti ini ya? Di situ Tuhan ya kadang-kadang ya oleh saking bisa juga oleh bandelnya diri saya, saudaraku. Oleh saya itu kurang peka lagi mendengar suara Tuhan, dan kurang lagi persekutuan saya dengan Tuhan. Ya doa nggak seperti dulu ya, saudaraku. Tapi di situ Tuhan itu ajarkan saya bagaimana firman Tuhan, kesaksian-kesaksian hamba Tuhan, firman yang disampaikan oleh
dari YouTube, dari pokoknya saudaraku itu, oh ternyata saya koreksi dengan diri saya ya, apakah saya seperti ini, apakah saya tidak tidak seperti dulu, kasih saya seperti dulu lagi dengan Tuhan ya. Di situ saudaraku saya diperhadapkan saudaraku. Tetapi sini saya bersyukur ketika Tuhan menegur saya bersyukur saudaraku. Berarti Tuhan menegur saya, Tuhan mengasihi saya saudaraku ya, dikasih oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita belajar walaupun apapun keadaan itu tetap bertahan, bertahan, karena bertahan itu ya membutuhkan suatu stamina, suatu kekuatan itu bukan kekuatan dari diri kita, tapi kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan menghadapi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah itu, kita sudah mampu bisa melewati itu semuanya, karena jawaban kehidupan kita itu ada dengan Tuhan. Tinggal semuanya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita belajar, memang ketika Tuhan mendidik kita itu tidak enak. Ketika Tuhan memproses kita, yang pertama itu memproses sikap hati kita, memproses pikiran kita saudaraku. Ketika kita diproses dalam ketika kita diproses hati kita itu memang itu tidak enak, tetapi itu tuh membutuhkan kerelaan hati kita. Mau enggak diproses, terima enggak proses itu saudaraku. Ketika kita acuh, ketika kita tidak peduli dengan keadaan lingkungan, dengan apapun situasi, di situ kita diproses saudaraku. Ini kasih proses itu yaitu hati kita. Apakah hati kita itu masih mau enggak diproses, mau enggak sifat kita itu dipangkas ya. Kalau ranting, kalau pohon yang tidak berbuah itu ya, itu di pohon ranting-ranting itu akan ditebang saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang itu tidak mudah, sakit saudaraku. Kita diproses itu sakit, tapi tinggal diri kita, kembali lagi kepada diri kita, menerima proses itu. Proses ini tujuan Tuhan itu mulia saudara dalam kehidupan kita. Biar kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, ketika Tuhan membentuk hati kita, ketika kita menghadapi segala sesuatu, Tuhan itu sudah memberikan suatu apa ya, orang bilang itu suatu memberikan ilmu. Sudah kamu bisa, ini sudah kamu, ketika kita sudah lolos saudaraku, kita sudah dibekali ya, kita sudah dibekali, dan ketika kita menghadapi sesuatu itu, dan kita menjadi sudah kita lewati itu, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan begitu juga kita, ketika kita melihat orang lain diproses dan kita itu, oh kenapa dia bisa melewati seperti ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang dia kerjakan sehingga dia bisa melewati masalah itu. Itu perlu kita melihat. Oh, saya juga merenungi saudaraku ya dikasih dalam Tuhan, kenapa proses itu lama, kenapa proses itu enggak langsung instan. Kalau langsung instan seperti anak manja ya, saya tinggal ngomong dengan Tuhan, minta ini minta itu ya, tinggal berarti kita anak manja. Tetapi sekarang saya saudaraku tidak seperti dulu. Ketika Tuhan proses itu saudaraku yang dikasih Tuhan proses dulu kemurnian hati ini saudaraku. Ketika ketika saya meminta sesuatu, Tuhan proses hati saya ya, apakah saya betul-betul melekat hati saya saudaraku dengan apa yang saya minta itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Sekarang saya bersyukur saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Dulu saya kalau kepengen sesuatu itu saya bisa merengek-rengek dengan Tuhan, tapi sekarang ini ya saya diproses ya. Memang rasanya itu ketika diproses dalam keuangan itu rasanya tidak enak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya. Ketika
keuangan seperti morat-marit, ya kadang ada, kadang tidak nentu saudaraku yang kasih. Tapi di situ Tuhan uji saya, apakah saya betul-betul mencari Tuhan, apakah saya betul-betul mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Walaupun berkat itu tidak banyak saudaraku, tapi saya bersyukur dengan Tuhan. Saya bersyukur dengan Tuhan, kami dicukupkan, ya dicukupkan segala kebutuhan kami, keperluan anak-anak kami, saudaraku. Walaupun rasanya itu suami bekerja banting tulang gitu saudaraku, tapi saya bersyukur, saya minta dan Tuhan supaya suami saya itu disehatkan badannya saudaraku. Jadi Tuhan memberkati dia supaya dia bisa dapat tuh bisa ketika dia bekerja Tuhan terus melindungi dia, menyertai dia saudaraku. Begitu juga anak-anak saya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Syukur saudaraku, anak saya yang pertama itu dia bekerja, dia diberkati oleh Tuhan saudaraku. Saya juga di luar pikiran saya juga saudaraku, tapi saya bersyukur itu semuanya Tuhan sudah sediakan, itu semuanya Tuhan sudah sudah begitu kebaikan Tuhan itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya bisa berdiri, saya bisa ada seperti ini saudaraku, itu semuanya kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak hal yang saya alami kalau dibicarakan itu panjang ya, tapi saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bersaksi saudaraku. Di sini saya belajar masih diberikan kesempatan, itu suatu anugerah yang luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Bersyukur mungkin ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya, dan saya percaya mari kita belajar tetap berharap dengan Tuhan walaupun apapun situasi, kondisi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita manusia, kita terbatas. Tapi bila kita mengandalkan kekuatan kita manusia, Tuhanlah tidak terbatas saudaraku. Ya, intinya jangan kita membatasi Tuhan. Di sini juga saya ditegur oleh Tuhan. Jangan membatasi Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan pribadi kita. Lepas pribadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.